Salam siswa kelas 2. Apa kabar? Luar biasa ya hari ini. Nah, hari ini adalah merupakan hari pertama bagi kalian untuk mendapatkan mata pelajaran pendidikan agama Kristen, ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Aceh Letara. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Engkau berikan hari ini, di mana kami selaku siswa kelas 2 akan menerima pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar supaya apa yang kami pelajari kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, nah hari ini yang merupakan hari pertama buat kalian mendapatkan mata pelajaran pendidikan agama Kristen, maka pertama atau pelajaran pertama yang akan kalian dapatkan yaitu menghormati orang tua. Nah, ya, Ibu akan membacanya di dalam Alkitab, yaitu di kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang Ibu Guru akan menceritakan ya, bagaimana firman Tuhan ini tertulis dalam Alkitab ini, atau perkataan menghormati orang tua tertulis dalam kitab ini. Nah, mari kita lihat. Nah, seperti gambar ya yang ada di belakang Ibu ini anak-anak. Nah, ini adalah gambar di mana seorang laki-laki ya, atau tokoh Alkitab yang terkenal ya, dia sedang berada di padang gurun ya, di mana dia membawa domba-dombanya untuk diberi makan di sana. Nah, dan padang ini ada terletak di pegunungan Horeb ya. Nah, tokoh Alkitab ini dia bernama Musa ya. Nama Musa yang tidak asing buat anak-anak karena Ibu Guru sudah pernah menyampaikan atau menceritakan tentang Musa pada waktu anak-anak masih duduk di kelas 1 ya. Nah, jadi Musa artinya yang diangkat dari air ya. Diangkat oleh siapa? Oleh putri Firon dan dijadikan anak putri Firon ya. Sehingga Musa ini pernah tinggal di istana raja. Nah, sekarang bagaimana sampai dia harus ada di padang menggembalakan kambing domba? Dia tidak ada di istana? Nah, ada sebuah kejadian yang membuat dia lari meninggalkan istana dan dia ada di Midian ya, dan di sana dia menggembalakan kambing domba milik ayah mertuanya ya. Nah, anak-anak ya, pada saat dia menggembalakan kambing domba ya anak-anak, ada satu keadaan atau kejadian yang ajaib yang dia lihat ya, di mana dia melihat. Nah, anak-anak perhatikan, bisa lihat ya dari layar sini ya. Nah, dia melihat ini ada satu semak-semak ya. Nah, satu semak-semak ini ada api di dalam semak-semak itu. Nah, tetapi dia merasa aneh karena semak-semak itu tidak terbakar padahal ada api di dalamnya. Nah, sehingga apa? Dia langsung maju ke tempat itu dan dia ingin mengetahui apa yang menyebabkan sampai seperti itu. Nah, ketika dia datang anak-anak ya, dia mendekati tempat itu, ada satu suara yang keluar dari api itu ya. Suara itu berkata, Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Nah, anak-anak, ini suara siapa ya? Tidak ada manusia satupun yang di padang ya, di pegunungan Horeb di saat itu selain Musa. Nah, ternyata apa anak-anak? Ini adalah suara Tuhan ya. Suara Tuhan yang datang kepada Musa. Nah, itu berarti
Tuhan ada punya maksud dengan Musa, ya. Tuhan mau menjadikan Musa pemimpin, ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anak harus tahu, ya, kenapa bangsa Israel ada di tanah Mesir, ya. Mereka di sana itu, ya, sudah lama anak-anak, ya, sudah sekitar 430-an tahun. Nah, dan mereka di sana, mereka dijadikan budak, ya. Nah, jadi budak itu kan setengah mati, menderita. Akhirnya setiap hari mereka menangis, dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar tangisan mereka. Lalu Tuhan berencana untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, jadi bangsa Israel itu harus memerlukan seorang pemimpin. Nah, untuk itu Musa inilah yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, oke anak-anak, ya. Nah, sekarang singkat cerita, ya, Musa mulai memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, ya. Di tengah perjalanan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri, ya. Penyertaan Tuhan di saat siang itu dalam bentuk tiang awan, ya, dan di saat malam dalam bentuk tiang api. Jadi perlindungan Tuhan itu luar biasa bagi umat pilihan Tuhan. Nah, setelah mereka berjalan beberapa lama, ya, kemudian mereka tiba di tempat yang Tuhan punya maksud, ya, yaitu di pegunungan, ya, Sinai. Nah, di situ ada satu gunung, ya, yang bernama Gunung Sinai. Nah, lalu bangsa Israel mulai membuka kemah-kemah mereka dan mereka mulai menetap di sana sementara, ya, di dalam kemah-kemah. Lalu, nah, Musa ini dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke atas Gunung Sinai, ya. Dia naik ke atas Gunung Sinai, anak-anak, ya. Apa yang akan dia dapatkan di sana? Apa yang Tuhan mau bicara kepada dia di sana, ya? Nah, dia taat saja anak-anak dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia langsung naik ke atas gunung dan apa yang terjadi anak-anak, ya? Dia naik ke atas gunung itu bukan langsung dia turun, tetapi dia tinggal di sana ada selama, ya, 40 hari 40 malam anak-anak, tanpa makan, tanpa minum, ya. Wah, kalau begitu dia berpuasa. Nah, tapi anak-anak, yang herannya dia tidak merasa lapar, ya, bahkan lemas apalagi sampai mati, tidak. Karena yang dia lakukan itu adalah perintah Tuhan. Nah, setelah 40 hari selesai, dia turun dari gunung itu, ya anak-anak, ya. Dari gunung apa itu namanya? Gunung Sinai. Nah, dia turun dari gunung itu, dia sudah membawa 2 loh batu di tangannya, ya. Nah, seperti ini anak-anak, ya. Guru akan tunjukkan gambarnya. Nah, oke anak-anak, ya. Nah, kelihatan, ya. Nah, seperti ini anak-anak, ya. Musa turun dari Gunung Sinai, dia sudah membawa 2 lempeng batu atau 2 loh batu, ya. Nah, siapa yang memberikan kepadanya? Tuhan sendiri. Nah, lalu ada apa di atas lempengan batu itu atau loh batu itu? Nah, ternyata ada tulisan-tulisan, ya, yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Wow, luar biasa, ya anak-anak, ya. Tuhan menulis dengan jari Tuhan sendiri. Nah, apa saja yang ditulis di atas loh batu ini? Nah, ternyata anak-anak, ya, Tuhan menulis 10 perintah, ya. Apa itu? 10 perintah yang biasa kita sebut 10 hukum Taurat. Nah, anak-anak, ya, Tuhan memberikan kepada Musa dengan maksud apa? 10 perintah ini harus disampaikan atau dibacakan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel, ya anak-anak, ya. Tuhan mau itu karena apa? Ya, karena mereka selama ini tinggal di tanah Mesir, ya. Mungkin saja kehidupan, ya,
mereka ya sudah tidak teratur lagi ya, mereka sudah tidak taat lagi, mungkin banyak hal yang mereka lakukan dan itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Makanya Tuhan memberikan 10 perintah ini untuk disampaikan kepada umat Israel. Nah, ketika Musa turun dan membawa itu, lalu Musa membacakannya di hadapan umat Israel. Nah, salah satu dari 10 hukum Tuhan itu atau 10 perintah itu ada yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, ini anak-anak ya. Nah, perintah Tuhan hormatilah ayahmu dan ibumu ini ditulis di dalam hukum atau perintah yang kelima ya. Perintah yang keberapa anak-anak? Kelima. Anak-anak harus ingat ya. Nah, jadi itu anak-anak ya. Perintah menghormati orang tua ya, itu bukan datang dari manusia, tetapi datangnya dari Tuhan anak-anak ya. Jadi pelajaran hari ini ya mengajarkan bagi kita semua sebagai anak-anak ya, kita harus menghormati orang tua kita ya. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena orang tua kita itu sudah banyak berjasa bagi kita. Bayangkan anak-anak kalau kamu tidak punya orang tua, apa yang terjadi? Ya, kalau tidak punya orang tua ya kamu juga tidak bisa ada di dunia ini, ya. Nah, dan kalaupun kamu ada, lalu orang tua tidak ada. Nah, apa yang akan harus kamu lakukan? Apakah kamu harus bekerja sendiri dan menghidupi kamu punya hidup sendiri? Kan tidak, toh? Nah, untuk itu anak-anak, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua itu sangat berjasa bagi kita, ya. Dia telah mengandung kita, dia telah melahirkan kita, ya. Dia telah bekerja untuk menafkahi kita, ya. Bayangkan anak-anak ya, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa pakai, ya. Kita bisa bersekolah, kita punya rumah. Nah, itu dari siapa? Dari orang tua yang bekerja keras. Nah, ya, bahkan ada ajaran-ajaran, ada nasihat-nasihat, ya, ada didikan-didikan yang orang tua berikan. Ingat anak-anak, terkadang orang tua itu dia kasar terhadap kita, ya, tetapi itu tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi anak yang baik, ya. Nah, ya, jadi begitu anak-anak ya. Nah, sekarang, Ibu guru juga mau baca ya bagi anak-anak semua dan ayat ini akan menjadi ayat hafalan buat anak-anak ya. Nah, yaitu di kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8 berbunyi, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, anak-anak, firman Tuhan ini ditulis oleh Raja Salomo ya. Dia menulis ini karena dia tahu dia menjadi raja karena dia dengar-dengaran kepada ayahnya Daud. Nah, begitu juga dengan anak-anak ya, mari ya menghormati orang tua. Nah, bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, ya sangat sederhana anak-anak ya. Kamu harus bisa mendengar nasihat orang tua dengan baik ya. Jadi kalau orang tua ada sedang menasihati kita, kita harus dengan sopan duduk manis untuk mendengar ya. Jangan sampai kita memberikan atau menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik ya. Mungkin kita bikin dengan sikap tubuh kita ya. Ada juga di zaman ini orang tua sedang menasihati tapi anak-anak pegang HP, bermain HP. Nah, itu tidak baik ya. Itu tidak boleh, itu tidak menghormati orang tua ya. Jadi ingat, menghormati orang tua itu ya, itu kita tunjukkan dengan sikap ya. Dengan sikap yaitu sopan ya, dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua ya. Kita harus berkata jujur terhadap orang tua. Apabila kita bersalah, kita juga harus bisa mengucapkan kata maaf kepada orang tua ya. Apabila kita mendapatkan sesuatu dari orang tua, kita juga harus bisa mengucapkan terima kasih. Oke anak-anak? Iya. Nah, pelajaran kita sampai di sini anak-anak ya. Dan kita akan berdoa untuk menyelesaikan pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah boleh selesai dengan menerima pelajaran hari ini.
Biarlah itu semua menjadi berkat bagi kami semua dan menjadikan kami anak-anak yang menghormati orang tua. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam.